Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Barusan terang sekali ya bahwa Pak Prabowo itu tidak punya kepercayaan diri. Pak Prabowo itu tegas di pidato, bukan di tindakan. Yang membuat presiden terlihat tidak percaya diri dan gagal menjadi pemimpin gitu ya. Maka itu yang saya sebut, macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Kalau pidato menggebu-gebu, gebrak-gebrak meja ya, giliran ketemu sama maling kelas kakap ya, masuk angin kembung mencret-mencret, ya sudah, jangan khawatir, kereta wus nanti hutang wus saya yang bayar, 60 tahun lu mau bayar, semoga lu panjang umur ya, iya. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kan tidak bocor kata presiden kan. Itu selalu tagline-nya Pak Prabowo kan dari dulu tuh. Sehingga kita kenal tuh 2019 calon presiden anti bocor namanya Prabowo gitu ya kan. Saking banyaknya kalimat tidak bocor tuh diungkapkan oleh Pak Prabowo. Kenyataannya sekarang Pak, berapa persen dari uang negara yang bisa di-save oleh pemerintah kita? Kalau tadi disebutkan untuk MBG aja ada potensial kerugian 8 triliun kan. 8 triliun Pak, itu asumsinya. Padahal Pak Prabowo selalu ceritanya bocor. Kita tolak kebocoran macam-macam dan sebagainya. Jadi di satu segi Pak Prabowo ini persis seperti melanjutkan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu kan ngomong A maunya B gitu ya. Pak Prabowo juga begitu. Ketika beliau tidak mau jangan bocor, kenyataannya itu tuh MBG, dari MBG saja hampir 8 triliun asumsi kebocorannya. Itu masih satu program. Pak Prabowo kalau soal pidato, jangan tanya dong ya. Orang menyebut singa kan. Lah urusan pagar bambu di Tangsel aja kita nggak tahu tuh di Tangerang siapa. Mana macannya? Pak Jokowi itu tidak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Nggak takut sama Pak Jokowi, iya. Pasang badan aja terus, belain aja terus. Iya, inflasi di bawah Pak Jokowi itu cukup bagus. Oke, kalau misalnya beliau yang terhormat itu diakuin sama dunia, tapi fair dong Pak Presiden, dimention juga dosa-dosa beliau. Lagian masyarakat percaya banget kok Pak kalau nggak ada yang dititipin dari Pak Jokowi ke Bapak. Percaya banget, nggak mungkin lah ya kan Pak ya. Apalagi kalau ada menteri-menteri titipan itu nggak mungkin banget. Ini yang saya lihat ini Bapak Presiden atau Pak Budi Ari sih ketua Projo. Ya walaupun sekarang katanya Projo udah bukan Pro Jokowi lagi. Sudah ketahuan kok dari awal ini permainan memanfaatkan kekuasaan untuk mempertahankan banyak kepentingan ekonomi. Dan itu bukan ekonomi rakyat. Dan bagi saya apa yang dipertontonkan sekali ini ya dengan bicara WUS, dengan bicara saya tidak mungkin kemudian berpisah dengan Jokowi quote and quote ya, dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, bukan benci, bukan takut dan segala macam. Tetapi tidak bisa dihindari dengan data argumentasi ketergantungan kepada Jokowi masih ada di kabinet. Misalnya orang-orang Jokowi selalu dipakai oleh Prabowo, bahwa 50% dari kabinet Jokowi itu tetap berkuasa, tetap ada di kabinet Prabowo. Jadi wajah Jokowi masih ada. Berbagai antek yang ada bekerja untuk Joko Widodo tetap dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Mana ada presiden yang percaya diri bahwa keterpilihan dirinya adalah karena dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena kesukaan pemilih karena orang lain, tapi semata-mata karena program yang dia tawarkan kepada publik. Kalau dibaca betul sejarahnya, tidak ada tuh perjumpaan presiden dan mantan presiden berkali-kali dalam 1 tahun. Itu menunjukkan memang ini orang tidak percaya diri terhadap langkah-langkahnya, sehingga minta nasihat terus terhadap seseorang yang dikatakan punya kekuatan politik karena menteri-menterinya ada di dalam. Dan kita bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo yang mengatakan
Ya saya mau berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Sejak kapan presiden berkonsultasi ke mantan presiden? Emang konsultan presiden kurang begitu ya? Pak Prabowo harus menonjolkan dia adalah pemimpin, dia adalah matahari satu-satunya terhadap mantan yang tidak punya kekuasaan, dia bisa menghilangkan kekuasaan itu. Kecuali Pak Prabowo sendiri punya kelemahan yang sangat substansial yang diketahui oleh Presiden Jokowi. Perubahan hanya omon-omon. PIK 2 masih tetap berjalan, IKN tetap dilanjut. Kereta cepat PUS diambil presiden akan didanai APBN. Reformasi Polri hanya omon-omon doang ya. Apalagi yang lagi rame ya, korupsi dan penipuan keluarga Mukidi tetap aman dan terjaga. Omon-omon ya. Janco. Artinya apa? Kalau pemimpinnya, ini semua programnya udah benar macam-macam. Cuma kalau di lapangannya nggak bener juga cara, nggak keluar macannya gitu loh kira-kira. Ya nggak ada juga. Ternyata kawan-kawan sekalian, kalau kalian mau jadi staf ahli menteri sekarang, cukup Anda menjadi buzzer. Gak perlu kuliah. Nggak perlu kuliah. Buzzer ternyata jauh lebih dimuliakan di Republik ini daripada udah pergi yang doktor ya kan. Ini yang doktor, Bapak Profesor. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana pernyataan Prabowo beberapa waktu yang lalu teman-teman, ini terkait dengan banyak tudingan yang diberikan kepada Prabowo Subianto bahwa ia takut dengan Jokowi, bahwa ia disetir oleh Pak Jokowi ya. Dan Prabowo Subianto menapik hal tersebut ya, menepis apa yang disampaikan masyarakat netizen terhadap beliau. Namun yang menarik adalah ketika Ferry Amsari memberikan statement-statement yang luar biasa, menjawab setiap apa yang Prabowo sampaikan teman-teman ya, seolah-olah bahwa memang Prabowo takut dengan Pak Jokowi teman-teman ya. Dan kalau kita melihat ya bukti-buktinya apa ya, kita bisa lihatlah bagaimana Gibran menjadi wakil presiden ini kan anaknya Jokowi teman-teman ya. Dan itulah yang mendongkrak Pak Prabowo sehingga ia menjadi atau terpilih ya. Itu dari Pak Gibran lagi teman-teman. Dan kemudian bagaimana menteri-menteri Pak Prabowo ini teman-teman, kebanyakan ini juga orangnya Pak Jokowi ya. Kita sebut Erick Thohir, kemudian ada Tito Karnavian ya. Kemudian ada Budi Ari pada saat itu ya. Kemudian Listio Sigit sebagai Kapolri kan nggak diganti sampai saat ini teman-teman. Itulah kenapa banyak yang menduga bahwa Prabowo ini adalah sosok presiden yang takut dengan Jokowi teman-teman ya, atau balas budi. Dan inilah yang menjadi kritikan-kritikan terhadap beliau ya, sehingga sampai detik ini kan masyarakat juga mengetahui hal itu teman-teman ya. Pak Jokowi sering berkunjung ke Pak Prabowo dan demikian juga Pak Prabowo sering berkunjung ke Jokowi ya. Dan ini membuat dugaan bahwa memang kemana sebenarnya macan Asia yang kemudian menjadi ganas ya pada masanya ya. Prabowo ya itu sebenarnya sosok orang yang sangat berani sebenarnya beliau ya. Namun banyak yang menyayangkan bahwa campur tangan Jokowi ini membuat ia lemah. Dan kalau kita melihat teman-teman bagaimana dinamika politik saat ini kan sangat-sangat luar biasa. Ya Gibran yang kemudian sebagai wakil presiden masih muda, ini sebenarnya menjadi ancaman juga bagi Prabowo. Jika kemudian Gibran ini akan maju sebagai calon presiden 2029 ya, ini bakal menjadi lawan berat Prabowo juga teman-teman, Gibran ini ya. Maka bagaimana Prabowo ini harus mengendalikan semua ini supaya tetap tenang ya. Dan kalau kita melihat kan Prabowo membela Jokowi ketika kereta cepat PUS ya diulik lagi, diungkit lagi hutangnya yang sangat besar, dan Prabowo pasang badan kemudian mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab tentang hutang tersebut.
Bagaimana menurut kalian?